Mari kita akan memulai ibadah. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan ibadah kita pada pagi hari ini, dan masih seperti kemarin-kemarin, kita masih dalam suasana ibadah online, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna untuk kita. Amin, saudara. Baik, kita tetap tundukkan kepala kita untuk kita boleh memuji, menyembah kepada Tuhan. Kita tahu satu hal, bahwa dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan satu hal kita tahu, bahwa kasih Tuhan sempurna untuk kita. Haleluya. Amin, Tuhan Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu, Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Sungguh sempurna, Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Selalu ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu.
hati kita tetap menyembah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada jawaban yang sempurna di dalam satu pribadi. Di mana di dalam pribadi itu kita menemukan satu kebenaran. Hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Sering sekali orang bertanya, bahkan saya sendiri, Tuhan, kapan keadaan ini bisa berubah? Bahkan corona yang melanda Indonesia, bahkan negara-negara lain saat ini. Tetapi Tuhan menjawab dengan sangat sederhana. Dan dia katakan bahwa mengenai masa dan waktu engkau tidak perlu tahu. Tapi cukuplah bahwa kasihku itu sempurna untukmu. Dan itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita tidak perlu khawatir karena ada kasih sempurna yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Amin saudara. Baik, sekarang kita akan angkat hati kita, angkat jiwa kita. Kita mau memuji, bersorak-sorai memuji kepada Tuhan. Karena kita tahu ada satu kebenaran yang kita terima dalam pribadi Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Baik, sebentar kita akan tundukkan kepala kita. Kita sudah bernyanyi menyembah kepada Tuhan. Dan waktunya Tuhan akan berbicara kepada kita melalui hamba-Nya. Dan yang pasti kita tahu bahwa meskipun kita mendengar melalui sebuah media yang begitu sangat terbatas, tapi kita tahu bahwa kuasa roh yang daripada Tuhan akan melingkupi kita semua. Sehingga melalui perkataan firman yang Tuhan pakai melalui hamba-Nya, itu akan memberkati kita semua. Dan bukan hanya itu juga akan menjawab setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat.
Dan Dia adalah tetap Allah hari ini, besok dan selama-lamanya. Dia tetap Allah. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semula bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
Inilah pujian kami yang kami persembahkan kepadamu. Benar Engkau Allah yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Meskipun semua bergoncang, tapi Engkau dan kerajaanmu tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Engkau memerintah dalam kebenaran, kemenangan, keadilan sampai selama-lamanya. Kiranya setiap pujian kami berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu ya Allah. Karena itulah menjadi kerinduan hati kami. Sekarang kami mau duduk diam mendengar suaramu. Mari urapi setiap kami, baik hamba-Mu di tempat ini dan juga saudara-saudara hamba di rumah. Engkau memberkati semuanya dalam pengurapan Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami buka hati kami lebar-lebar bagimu. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus, dan kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Allah di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom, salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali pada hari ini, semua dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Baik, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan diberikan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita semua boleh beroleh firman Tuhan yang hidup pada hari ini yang kita dengarkan. Hari ini saya akan bawakan tema tentang suatu hal dalam hidup ini yang sangat didambakan dalam hubungan antar manusia. Suatu hal sifat baik, karakter baik yang diperlukan dalam hidup kita di dunia ini. Kira-kira menurut saudara kalau saya tanya apa hal yang karakter paling baik yang didambakan setiap orang? Anda bisa berkata kerajinankah, itu karakter yang baik, ya. Baik, kebaikan hati, ya. Orangnya humoris, orangnya ceria, membawa kehangatan atau apapun. Tapi Alkitab katakan ada satu sifat yang Tuhan cari, yang didambakan dalam hubungan setiap manusia. Baik, kita buka kitab kita, apa itu? Ada dalam Amsal 19 ayat 22. Kita buka bersama-sama Amsal 19 ayat 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan seperti ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amin. Sekali lagi saya bacakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Wow, ternyata yang dicari orang adalah kesetiaan. Amin. Ya, saya berpikir benar itu adanya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau kita katakanlah kita punya seorang misalkan jemaat kita Pak Indra, ya, seorang suami yang keren, ya kan, tampan lagi, ya kan, wah, rajin orangnya, ya kan, pengertian, mengayomi keluarganya, wah, ini dambaan semua wanita. Tapi ternyata, bayangkan kalau hidupnya ternyata dia suka selingkuh. Wah, pasti saya percaya Ibu Memei pasti sangat sedih sekali. Karena dia punya suami baik, rajin, pekerja keras, ya kan? Tapi ternyata tidak setia. Wow, itu pasti sangat menyedihkan. Dan saya pikir, waktu saya pikir-pikir, kalau ini saja dicari manusia, saudara, ditulis oleh hikmat dari Tuhan kepada Raja Salomo, dikatakan yang diinginkan seseorang itu adalah kesetiaannya. Jadi saya rasa juga inilah yang Tuhan cari dalam hidup manusia, yang namanya kesetiaan. Itulah hari ini kita akan bahas firman Tuhan tentang kesetiaan. Lebih dalam lagi tentang 5 hal. Saya catat 5 hal yang menyebabkan orang berubah setia dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi khotbah hari ini adalah 5 hal penyebab orang berubah setia dan bagaimana kita menghadapinya. Apa solusinya dari firman Tuhan yang kita bisa ambil sama-sama sehingga kita dalam hidup kita didapati sebagai pribadi yang setia. Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Yang pertama adalah
kita harus tahu dulu arti kesetiaan. Saya pikir-pikir kesetiaan itu minimal ada 2 hal yang perlu menjadi kualitas kesetiaan. Yang pertama adalah sesuatu yang dilakukan dengan intensitas yang sama. Kalau saya punya karyawan, dia datang pagi gitu ya, jam 7 misalkan. Terus tapi lama-lama dia udah nggak datang lagi tepat waktu. Dia datangnya jam 9, jam 10. Akhirnya bahkan suka absen. Nah, itu nggak bisa dibilang setia. Ya, jadi pertama setia itu melakukan intensitas yang sama. Dan yang kedua, kesetiaan itu bicara melakukan sampai selesai. Amin? Nah, itu kesetiaan. Nah, waktu saya pikir-pikir apa yang menyebabkan orang bisa berubah setia, yang pertama saya catat adalah namanya bosan. Apa? Sama-sama? Bosan. Ya, orang bisa berubah setia karena bosan. Saya pernah punya usaha, punya ada karyawan gitu ya. Nah, akhirnya saya pikir-pikir dia bisa berubah setia. Dia nggak lagi kerja, dia akhirnya berhenti mungkin. Karena mungkin bosan. Ya, kerjaannya begitu-gitu saja, rutin begitu, ya nggak ada inovasi, nggak tahu apa-apa. Dia hanya lakukan pagi datang, kerja apa yang jadi job description dia. Sore selesai pulang, ya besok begitu lagi. Akhirnya dia bosan, mungkin akhirnya bilang, Pak saya berhenti Pak gitu, karena mungkin bosan. Nah saudara, itu juga yang menjadi perhatian kita. Bagaimana jangan-jangan kita bosan sama Tuhan. Jangan-jangan kita bosan iring Tuhan. Kita udahlah ibadah begitu aja, ke gereja begitu aja. Ya kan nyanyi-nyanyi udah gitu, duduk, tepuk-tepuk tangan. Nanti dengar firman Tuhan, pulang, kolekte dulu. Ya udah gitu aja. Kita bosan kadang-kadang. Dan jadi akhirnya kita berubah setia sama Tuhan karena namanya bosan. Nah, saya pikir kenapa kita bisa bosan saudara? Karena kita tidak tahu tujuannya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi rasa bosan ini? Kita tidak akan bosan kalau kita tahu tujuannya kita mau kemana, betul? Saya pernah perjalanan naik kendaraan 14 jam. Wow, itu membosankan sekali ya di dalam suatu ruangan begitu aja. Bosan. Tapi karena kita tahu tujuannya, kita nggak jadi bosan, betul? Sama seperti misalnya karyawan, dia kerja, aduh kayaknya begini terus nih. Tapi dia tidak akan bosan kalau dia misalkan tahu di akhir tahun bosnya udah siapin bonus yang besar buat orang itu. Ya, misalkan bosnya siapin akhir tahun kita akan jalan-jalan ke luar negeri. Wow, pasti nggak bosan. Ya, jadi solusi bagaimana kita mengatasi penghalang kesetiaan, yaitu mengatasi rasa bosan, adalah dengan kita tahu tujuan kita mau kemana. Demikian juga dengan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan tidak tahu tujuan Tuhan mau kemana, tidak tahu apa yang Tuhan sediakan bagi dia. Sehingga akhirnya dengan sangat mudah dia berbalik arah dari Tuhan. Hari-hari ini kalau kita lihat banyak sekali di media yang memang diekspos tidak berimbang. Orang yang dari percaya Tuhan, kenal Tuhan Yesus, tapi akhirnya berpindah keyakinan mungkin dengan penuh bangga, diekspos media. Banyak sekali saudara. Ya, mulai dari artis-artis itu, mulai dari yang kepalanya rambutnya sedikit sampai rambut panjang, banyak di media. Dan kita hanya bisa bilang kasihan sekali. Mereka nggak ngerti kenapa kenal Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Solusi bagaimana kita ikut Tuhan, kita tetap setia mengatasi rasa bosan, ada dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 18. Kita baca bersama-sama saudara di tempat rumah saudara. Saya akan bacakan di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. 2. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus yang bekerja dalam kita. Doa Paulus kepada jemaat Efesus yang dia lainnya adalah berdoa kepada Allah Bapa, pertama supaya mereka mengenal Engkau dengan benar, beri mereka roh hikmat dan wahyu. Mengenal Allah adalah hal yang utama, tidak bisa digantikan apapun. Dan yang kedua, doa Paulus adalah Bapa supaya mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu. Bahasa sederhananya, buat mereka mengerti kenapa mereka jadi Kristen. Kenapa? Buat mereka ngerti. Ada 2 kata Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus kasih tahu kenapa kita jadi orang Kristen. Yang pertama, kita mengerti betapa besar kemuliaan Allah yang disediakan bagi kita. Amin, saudara. Ini bicara tentang tujuan kita, sorga yang mulia yang akan kita nikmati. Kita akan bergegas ke sana dalam rumah Bapa yang kekal. Rumah Bapa yang tiada lagi penderitaan dan air mata. Rumah Bapa yang begitu sangat istimewa. Tahukah saudara tujuan Allah bawa kita ke sorga? Tahukah kenapa Dia harus korbankan anaknya Yesus? Mati satu-satunya yang Dia punya di kayu salib. Untuk apa? Kalau dikatakan orang Kristen, banyak orang bilang ya untuk kita memuji menyembah Tuhan, kita di sorga. Kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Dalam Efesus pasal 2 ayat 4-7, mari kita lihat bersama-sama sebentar. Efesus 2 ayat 4-7 saya bacakan buat saudara. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Perhatikan ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Wow, dapatkah saudara bayangkan itu? Bapa bawa kita ke sorga, Dia pindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya Yesus Kristus, supaya Dia bisa dengan bebas mencurahkan kasih-Nya yang berlimpah-limpah kepada kita. Wow, saya tidak bisa bayangkan betapa sangat excited, sangat keren hidup di sorga. Bukan jadi hidup yang membosankan, saudara, tapi hidup yang sangat kita nikmati semua kebaikan Bapa. Sama seperti seorang ayah, saya punya anak kecil. Suatu waktu anak saya belum pernah ke kebun binatang. Saya ajak ke kebun binatang, waktu itu taman safari, saya harus ikut. Nah, kita tunjukin, nah ini loh, itu loh gajah, itu loh monyet, itu loh buaya, segala macam. Wow, kita akan sangat-sangat menikmati di sorga. Amin. Ya. Jadi kalau kita tahu tujuan kita nggak akan bosan. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa kita orang bisa berubah setia. Pertama, kita tadi tahu bosan. Makanya kita perlu solusinya minta Tuhan untuk kita ngerti kenapa saya ikut Tuhan jadi orang Kristen. Pertama, Tuhan siapin janjikan sorga buat kita. Dia turun dari sorga ke dunia untuk bawa kita kembali ke sana. Dia tahu jalan ke sana karena Dia berasal dari atas. Ya, yang kedua karena kita tahu ada kuasa yang bekerja. Amin. Yang kedua adalah alasan saya catat kenapa orang jadi bosan adalah karena tidak tahan sama penderitaan. Betul? Kalau ada karyawan kerja, ditindas terus sama atasannya, kerja rodi, ya kan? Dipotong terus gajinya hanya karena kesalahan kecil. Mungkin lama-lama, saya begini banget ya, ikut tokeh saya begini. Akhirnya saya keluar kerja. Akhirnya saya ya udahlah, nggak kuat, saya pindah sama majikan yang lain, gitu ya, karena tidak kuat menghadapi penderitaan. Nah, demikian juga dengan ikut Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita
nggak kuat untuk kehidupan Kristiani yang kita jalani. Kita dikucilkan, kita diperlakukan berbeda, diskriminasi, bahkan kita dibenci orang. Kita nggak kuat. Ingat saudara, ikut Tuhan bukan senang-senang, tapi ikut Tuhan adalah Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salib, sangkal diri, ikutlah aku. Amin. Jadi ada orang yang nggak tahan dengan apa yang harus dihadapi sebagai orang Kristen. Itu sebabnya hari ini coba kita buka dalam Matius 16 ayat 24. Hal kedua kenapa orang bisa berubah setia, karena tidak tahan penderitaan. Matius 16 ayat 24. Saudara juga buka dalam Alkitab saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Amin. Tambahan lagi Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Yesus jauh-jauh sudah sampaikan kepada kita. Dia bilang begini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita akan dibenci, sudah ditulis oleh Alkitab. Kita akan dikucilkan. Bahkan ada satu nats lain yang mengatakan kita akan dibunuh. Matius 22 ayat 9, 24 ayat 9. Coba kita buka lagi saudara. Matius 24 ayat ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Ikut jalan Kristen Tuhan bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang gampangan. Itu sama seperti kisah seorang yang menemukan harta karun. Ya, di satu ladang dia temukan harta karun yang begitu sangat berharga. Apa yang dia lakukan? Dia jual ladang yang lama untuk didapat ladang yang baru, yang berisi harta karun itu. Ikut Tuhan saudara harus tinggalkan kehidupan lama, tapi saudara harus ngerti Tuhan siapin surga buat kita, kebajikan Tuhan yang begitu melimpah. Walaupun untuk itu kita harus bayar harga. Saudara akan banyak mengalami proses-proses pemurnian dalam hidup saudara. Nah, bagaimana Pak untuk mengatasi itu? Kita kasih tahu jawaban dengan kita mengetahui bahwa di balik itu semua Tuhan siapkan upah bagi kita. Amin. Coba kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 17-18. Saudara buka Alkitab saudara juga, buka boleh dengan HP saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 17-18. Saya bacakan dengan cepat, dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow, Rasul Paulus dapat pengertian luar biasa dengan ilham Roh Kudus. Dia katakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, saudara. Jadi saya mau katakan saudara yang lagi sedang bertekun dalam pelayanan, dalam kesetiaan saudara, mungkin saudara ngerasa aduh rasanya sia-sia. Begini amat, saya udah rajin, saya udah lakukan yang terbaik, tapi kehidupan saudara sepertinya enggak seperti yang saudara bayangkan. Saudara bahkan dibenci orang. Ingat saudara, apa yang saudara lakukan Tuhan siapin upah bagi saudara. Amin. Satu ayat lagi, Ibrani 10 ayat 35. Tadi saya baru ketemu baca-baca, Tuhan kasih ya. Rema Ibrani 10 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama dengan kuat. 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Wow, ada upah yang besar yang menanti saudara. Ketika saudara sekalipun hidup ini penuh dengan penderitaan, hidup dengan tantangan, hidup dengan cemooh, hidup dengan cibiran, bahkan mungkin saudara harus menjadi martir karena iman saudara kepada Yesus.
kuatkan hati saudara, ada upah yang besar menanti saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu yang kedua, alasan orang berubah setia. Karena pertama tadi bosan. Caranya gimana? Tahu apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kedua, karena tidak tahan penderita, ya, tapi tahu bahwa itu semua mengerjakan kemuliaan bagi kita. Yang ketiga adalah orang berubah setia. Saya catat adalah karena ini yang sangat-sangat panah api si iblis yang sangat-sangat menyakitkan, yaitu karena sakit hati atau kecewa. Saya bayangin kalau misalkan dia kerja, wah gitu ya, dia udah dia semangat, dia tahan penderitaan, tapi bisa satu hal, dia bisa kecewa sama bosnya. Ya, bisa kecewa sama bosnya, bisa kecewa sama teman kerjanya. Begitu saudara. Nah, itu juga yang menjadi refleksi buat kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya dalam pelayanan saya kurang lebih saya kesini 2004, udah 16 tahun. Waktu itu saya kerja berbagai-bagai di bidang sales, ketemu orang gitu ya, banyak cerita-cerita. Saya jumpai ada begitu banyak orang yang awalnya setia, melayani Tuhan, bukan hanya beribadah tapi mengabdikan diri sama Tuhan. Tapi sayang sekali, panah api si iblis yang namanya kekecewaan ini menusuk begitu rupa dalam hidupnya, sehingga buat dia undur dari Tuhan, undur dari pelayanan. Sayang sekali, karena kecewa saudara. Nah demikian juga dengan kita, kadang-kadang apa yang buat kita berubah setia sama Tuhan ada karena kita kecewa. Yang pertama tadi karyawan kecewa sama teman kerja, yang kedua kecewa sama bos. Kecewa sama teman kerja bicara juga kecewa kita dalam hidup bergereja sama saudara seiman. Kita kecewa sama teman pelayanan kita. Kita kecewa sama pemimpin komsel kita. Kita kecewa sama majelis kita. Atau bahkan kita kecewa sama gembala kita. Nah kadang-kadang itu membuat kita jadi mundur. Tuhan yang gak tahu apa-apa kena imbasnya. Dia gak mau ke gereja, gak mau pelayanan lagi, gak mau ibadah lagi. Nah saudara, yang kedua adalah kecewa sama Tuhan. Mungkin menghadapi dia kenyataan hidup, menghadapi doa yang tidak terjawab, menghadapi situasi yang dia hadapi, dia mulai kecewa. Dia mulai pertanyakan Tuhan. Iblis mulai merasuki pikirannya. Ingat, iblis selalu masuki dengan suatu pertanyaan. Dia akan bilang begini, apa benar Tuhan yang kamu layani itu Tuhan yang baik? Apa benar Tuhan itu mendengar doa kamu? Apa benar Tuhan mengasihi kamu? Kalau iya, kenapa begitu? Kenapa masalah ini terjadi menimpamu? Kenapa kamu malang sekali? Saudara, benih kekecewaan ini akan, kalau kita nggak jaga dengan benih firman Tuhan, benih iman yang dari Tuhan, ini bisa sangat menghancurkan kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana kita bisa menghadapi kecewa ini saudara? Pertama, kecewa dalam kenyataan hidup seperti kita kecewa dengan Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Alkitab selalu kasih solusi buat kita. Dalam masalah apapun, kita boleh tetap percaya dan tetap berdiri tegak selama kita terus dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4-5 saya bacakan bagi saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Titik 2, apa saudara? Iman kita. Sekali lagi, yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ketika saudara, kehidupan saudara tidak seperti yang saudara bayangkan, ketika saudara dalam keadaan terpuruk yang paling bawah sekalipun saudara, dan kita nggak bisa ngerti semua jalan-jalan Tuhan, tapi ada satu, kita boleh bersandar, kita boleh percaya kepada Dia. Amin. Kita mungkin nggak selamanya ngerti jalan Tuhan seperti apa, tapi kita bisa dengan percaya hatinya Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Roma 8 ayat 28 ayat emas kita tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin saudara. Tuhan sedang bekerja di balik ini semua. Tidak ada jalan lain untuk menghadapi
kecewa dalam kenyataan hidup selain saudara berdiri oleh iman. Amin. Kita semua dipanggil dalam rencana Allah. Allah bekerja dalam segala perkara dengan kebaikan buat kita. Yang kedua, kecewa sama saudara seiman. Kecewa sama orang kita hormati. Wah, ternyata dia begitu. Orang yang saya panutan saya juga begitu, ya apalagi saya. Kita kadang suka berdalih gitu dan kita mulai mundur. Saya catat gimana kayak bisa menghadapi kecewa terhadap saudara seiman. Tidak ada jalan lain selain namanya mengampuni. Sekali lagi, mengampuni. Gimana saudara mengampuni? Ingat, kita sendiri pertama sudah diampuni oleh Tuhan. Amin saudara. Dosa-dosa kita yang banyak itu, dosa-dosa kita yang besar itu, dosa-dosa kita di masa lalu kita yang begitu menumpuk itu, Tuhan sudah ampuni dengan pengorbanan kematian di kayu salib. Dan dengan itu kita juga mengampuni. Dengan kesadaran itu kita mengampuni. Ada satu kisah yang sangat bagus saya baca dalam Lukas 7 ayat 40 sampai 50. Mari kita baca Lukas 7. Ini suatu kisah saudara. Ini bagus banget kisahnya. Sangat bagus. Tentang pengampunan ya saudara. Lukas 7 ayat 40 sampai 50. Saya akan bacakan bagi saudara begini. Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain lagi 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, makanya menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, benar pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekai dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-henti mencium aku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini kisah seorang berdosa yang kita kasih tahu dia orang yang berzina. Dan ketika dia kenal Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan, dia ngerti dia sudah diampuni, akhirnya dia lakukan perbuatan mengasihi. Yesus katakan, seberapa banyak kamu sadar akan dosamu, dosa yang banyak itu yang sudah diampuni, semakin besar juga pengertianmu untuk kamu bisa mengasihi dan mengampuni. Hari ini saudara, sadarkah saudara berapa banyak dosa kita yang sudah diampuni Tuhan? Berapa banyak pelanggaran kita yang kita buat, tapi syukur Tuhan tidak marah sama kita. Dia tidak langsung hakimi kita. Dia nyatakan kasih-Nya bagi kita, untuk kita menerima kasih-Nya dan kita memantulkan kembali kasih yang kita terima dari Tuhan itu. Amin saudara. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Tidak perlu kecewa. Datang sama Tuhan, katakan, Tuhan beri aku kekuatan untuk mengampuni. Aku ampuni. Amin. Dan bagaimana kita bisa juga mengampuni dengan kesadaran tidak lepas dari namanya kasih karunia. Jangan lepas dari kasih karunia. Ibrani 12 ayat 19 mengatakan ada banyak orang yang keluar dari kasih karunia, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, sehingga menjadi akar pahit dalam hidupnya, dalam hatinya, sehingga mengakibatkan mencemarkan banyak orang. Nah, saudara, jangan lepas dari anugerah Tuhan. Terima kasih-Nya yang begitu besar, terima pengampunannya, dan dengan itu saudara juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Amin. Sehingga kita bebas dari sakit hati. Ingat, mengikut Tuhan, mengampuni, itu adalah keputusan, bukan perasaan. Tidak pernah dalam kehidupan Kristen itu kita main perasaan, enggak. Tapi kita pakai keputusan. Kita ada kehendak untuk kita katakan, ya Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau lakukan kehendak Tuhan.
Dan ketika itu terjadi, kasih karunia turun menolong kita untuk kita bisa mampu melakukan firman Allah. Amin. Itu yang ketiga, ditutup dengan satu ayat kata Yesus, Yohanes 16 ayat 1-3. Tentang kecewa ini, karena ini banyak sekali orang Kristen kena panah api ini, sehingga banyak yang menjadi undur. Yohanes 16 ayat 1-3 dikatakan demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan dan bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya padamu. Amin. Jangan kecewa. Tuhan sudah katakan lebih dahulu bahwa akan ada banyak hal-hal dalam hidup ini yang mungkin kita nggak enak, nggak terima, tapi Tuhan bilang jangan kecewa. Haleluya. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat adalah alasan kenapa orang berubah setia adalah karena terpikat oleh tawaran dari yang lain. Ada tipu daya, dia kena tipu daya sehingga dia akhirnya berubah setia. Bayangkan ada seorang karyawan kerja di satu perusahaan, dia ketemu sama bos lain, dia bilang dijanjikan sesuatu, nanti kamu akan gajinya saya kasih 2 kali lipat, kamu udah fasilitas ini. Akhirnya dia mulai pikir-pikir dan dia mulai berubah setia. Dia mulai akhirnya pindah. Walaupun ternyata tidak benar juga ya, kadang-kadang banyak yang zong gitu loh. Nah, demikian juga dengan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kadang-kadang kita bisa berubah karena kita terkena tipu daya. Alkitab catat ada 3 macam tipu daya. Pertama tipu daya iblis, kedua tipu daya dosa, ketiga tipu daya kekayaan. Dan tipu daya ini membuat kita, karena kita lengah, kita akhirnya berubah setia. Nah, saya ada contoh dalam Alkitab 3 yang mau saya bagikan. Pertama seorang namanya Salomo. Kita tahu orang yang dipakai luar biasa, ketemu Tuhan 2 kali menampakkan diri sama dia. Orang paling berhikmat yang pernah hidup. Tapi Alkitab kasih tahu di akhir hidupnya dia mulai berubah setia sama Tuhan. Dia terpikat sama wanita-wanita penyembah berhala yang menjadi istrinya pada waktu itu, sehingga dia berubah setia. Sayang sekali. Yang kedua seorang namanya Demas, saudara. Coba kita buka dalam 2 Timotius 4. Orang yang setia dalam awal-awal mengiring pelayanan Paulus, tapi akhir hidupnya, saudara, Alkitab catat 2 Timotius 4 ayat 9-10. Dikatakan demikian, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Wow, saudara, sayang sekali. Dia orang yang awalnya setia, tapi dia terpikat sama dunia ini sehingga dia mulai tinggalkan pelayanan. Dia tinggalkan Paulus dan dia cari kesenangan pribadi. Tetapi ada satu contoh lagi, saudara, yang sangat bagus tentang orang yang berubah setia karena terpikat dengan tawaran lain. Saya mau bagikan seorang yang bernama Yoab. Saudara tahu siapa Yoab? Yoab adalah panglimanya Raja Daud pada waktu masa kerajaannya. Wow, saudara, kalau saudara baca kisah hidupnya, orang ini orang yang sangat-sangat setia sama Raja Daud. Orang yang patuh, orang yang mengatakan siap selalu pada apa yang Daud perintahkan. Salah satu contohnya mari kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal 5. Bagaimana kisah hidupnya, saudara? 1 Raja-Raja pasal 5. Maafkan saya, dalam 2 Samuel 12 ayat 26-29. 2 Samuel 12. Ini kita buka sebentar salah satu contoh kesetiaan dari seorang yang bernama Yoab, panglima Daud yang gagah perkasa, yang sangat-sangat membela tuannya, saudara. 2 Samuel pasal yang ke 12 ayat 26 sampai 29 saya bacakan. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepungulah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya lalu merebutnya. Jadi kisah ini orang pahlawan yang luar biasa. Waktu dia merebut kota, dia kirim pesan sama Daud, Raja Daud, ayo kesini,
supaya nanti jangan nama saya yang kena nih, yang naik. Biar nama Raja Daud aja deh. Nah saudara, betapa luar biasa hidup orang ini. Tapi saudara, sayang sekali dalam Alkitab dicatat akhir hidupnya dia berubah setia. Dia mulai berbalik. Dia mulai tinggalkan Raja Daud. Dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 kita buka, ada kisah seorang Raja Yoab yang akhir hidupnya dia berbalik arah. Dikatakan begini, lalu Adonia, ini anak Raja Daud tapi yang memberontak, anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Ayat 7 perhatikan. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Seruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Wow. Saudara, Yoab seorang pahlawan yang luar biasa setianya sama Raja Daud. Tapi sayang sekali, di akhir hidupnya dia berbalik arah. Dia memberontak terhadap Raja Daud dengan jadi pengikut dari Adonia, yaitu yang lagi memberontak pada saat itu. Dan akhir hidupnya kalau saudara baca di pasal 2 ayat 28, dikatakan bagaimana di akhir hidupnya berakhir dengan tragis dan menyedihkan, hidupnya harus mati dengan cara mengenaskan. Dikatakan ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun dia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan lalu memegang tanduk mesbah, dan akhir hidupnya dia harus dipancung kepalanya. Bahasa yang lain mengatakan dia berbalik arah. Jadi dari kesini dia jadi kesini. Nah itu saudara, berubah setia karena terpikat. Nah bagaimana caranya kita bisa mengatasi tipu daya musiat ini saudara? Pertama, saudara harus kenali yang asli sehingga saudara terluput dari yang palsu. Ya, makanya sebabnya kenal Tuhan itu terus. Tapi saya sangat tertarik dengan satu kisah dari seorang pahlawan Tuhan yang gagah perkasa yang namanya Yosua. Bagaimana Alkitab mengatakan selama hidup masa dia, orang Israel itu setia sama Tuhan. Sebaliknya setelah generasi dia berubah setia. Nah bagaimana kita bisa setia terus sama Tuhan? Yesaya 24 ayat 24. Yosua Yosua pasal 24 ayat 24. Kita akan belajar bagaimana solusi cara untuk mengatasi berubah setia karena terpikat oleh tipu daya. Yosua 24 ayat 24 mengatakan, orang-orang itu menjawab Yosua, ya kami akan menyembah dan mentaati Tuhan saja. Demikianlah pada hari itu Yosua mengadakan perjanjian dengan mereka di Sikem. Ia mengikat mereka pada perjanjian yang kekal dengan Allah melalui peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan. Belajar dari teladan Yosua bagaimana dia tetap setia, dan generasi yang pertama, Anda harus buat ketetapan hati, Anda harus buat komitmen, buat ikrar di hadapan Tuhan bahwa Anda akan setia, kita akan setia sama Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama katakan bersama saya, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Ya saudara ya, selanjutnya dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 20 ayat 6, coba kita buka. Ketika Yosua akhirnya membubarkan bala tentara Israel, setiap suku pulang ke tanah milik mereka masing-masing yang baru. Yosua hamba Allah itu meninggal dunia pada usia 110 tahun dan dikuburkannya di perbatasan tanah miliknya di Timhat Heres di daerah pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Bangsa Israel setia kepada Tuhan selama Yosua hidup dan selama orang-orang tua dari generasi Yosua masih hidup, yaitu orang-orang yang telah melihat mujizat-mujizat besar yang telah dilakukan Tuhan bagi Israel. Demikian saudara, bagaimana setia mereka kenal Tuhannya, mereka berikrar setia, mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak mempan terhadap tipu daya. Waktu itu masih hidup bersama orang-orang kafir waktu itu, tapi mereka tetap setia sama Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 10 dikatakan seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang mereka. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi dari 3 teladan yang bisa kita ambil dari Yosua, dari
menghadapi tipu daya, tawaran-tawaran dunia, tawaran iblis atau tipu daya dosa adalah pertama buat ikrar, kedua mengenal Tuhan, yang ketiga mengingat perbuatan Tuhan. Amin. Dengan itu kita bisa oleh anugerah terluput dari kasih, dari tipu daya, terpikat oleh tipu daya iblis. Demikian yang keempat, hal yang membuat orang berubah setia. Yang kelima, yang terakhir adalah orang bisa berubah setia. Kenapa? Karena sombong. Karena sombong atau tinggi hati. Ketika seorang sudah mulai merasa bisa, sama seperti tadi karyawan, dia sudah merasa hebat, sudah merasa lebih mampu, akhirnya dia mulai keluar dan dia bikin sendiri. Bisa saja seperti itu. Demikian juga dengan kita dalam hidup kita mengiring Tuhan, kita bisa berubah setia karena kita mulai merasa sombong, kita mulai merasa bisa, kita mulai merasa mampu. Ini saya bisa berhasil semua karena saya, semua karena hebat saya. Dan sehingga kita mulai melupakan Tuhan. Ada satu tokoh teladan yang sangat bagus yang bisa kita ambil. 2 Tawarik 26 ayat 14 sampai 16. Kisah ini ditulis Alkitab sebagai suatu pelajaran buat kita, untuk kita bisa mengambil hal-hal kebaikan yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. 2 Tawarik pasal 26. Kisah seorang raja muda yang akhirnya dari awal dia dipakai Tuhan, dia luar biasa berhasil karena Tuhan menyertai, tapi sampai dia mulai merasa tinggi hati, mulai merasa kuat, dia mulai merasa sombong dan tinggi hati. Saya akan bacakan pasal 26 ayat 14 bagi saudara. Saudara boleh perhatikan. Namanya Usia. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju jira, busur, dan batu umpan. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ada Tuhan menyertai Usia. Tapi sudah perhatikan ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ketika Usia mulai diberkati, ketika dia mulai kuat, dibuat Tuhan berhasil, dia mulai tinggi hati dan dia mulai ikut-ikut campur untuk apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia mulai menentang perintah Tuhan, dia mulai merasa hebat, dan akhirnya dia mengalami hidup yang sangat mengenaskan. Dia kena kusta sampai akhir hidupnya. Demikian saudara, dengan kita, bagaimana kita hidup ini harus tetap ingat sama Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberkati kita semua. Bagaimana supaya kita tidak menjadi sombong adalah dengan mengingat dari mana kita berasal. Saya senang dengan kisah Musa, seorang yang sangat luar biasa, perkara-perkara ajaib. Tapi bagaimana dia tetap hidup dengan setia sampai akhir. Karena saya percaya, dia ingat dari mana dia berasal. Musa artinya diambil dari air. Artinya dia ingat terus, Tuhan, aku bisa sebegini, itu bukan karena hebat aku. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau aku bisa melihat, berjalan bersama Tuhan perkara-perkara besar, itu semua hanya karena Tuhan. Baiklah hal itu kita miliki. Ingat bahwa kita bukan siapa-siapa. Semua yang kita miliki kalau kita sudah menjadi kuat diberkati, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Demikianlah 5 hal yang bisa hari ini kita bisa sama-sama belajar. 5 hal yang membuat orang bisa berubah setia. Yang pertama, karena bosan. Nah, solusinya kenal Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau. Cari tahu apa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Yang kedua, karena tidak tahan penderitaan. Ingat, Yesus sudah jauh-jauh hari bilang, kuatkan hatimu, tetap kuat, tetap sabar, ikut menderita, karena besar upah yang menanti kita. Amin. Yang ketiga adalah karena kecewa atau sakit hati. Kecewa sama keadaan, solusinya gimana? Datang dengan iman, percaya kepada Tuhan. Semua yang Tuhan buat itu baik. Amin saudara. Percaya, iman. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Kecewa sama saudara, teman seiman, teman sepelayanan, sama hamba Tuhan, gimana? Mengampuni.
Jangan keluar dari kasih karunia. Amin. Kasih karunia tercurah buat kita untuk kita bisa lakukan. Yang keempat, bisa berubah setia karena terpikat dengan tipu daya. Gimana caranya bisa luput dari itu? Pertama, bikin ikrar sama Tuhan. Hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ikut Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Yang kedua, kenal Tuhan, terus bergaul sama Tuhan dan ingat perbuatan-perbuatannya. Yang kelima, tipu daya itu bisa berubah setia karena sombong. Solusinya gimana? Ingat, semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua hanya karena seizin Tuhan, berkat Tuhan. Ingat dari mana kita berasal. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita terus belajar, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Amin, saudara. Kita akan tutup dengan satu ayat Alkitab mengatakan Wahyu 2 ayat 10. Ayat terakhir buat kita sebelum kita berdoa buat firman Tuhan dan saudara menerima berkat Tuhan yang luar biasa dalam ibadah saudara pada hari ini. Wahyu 2 ayat 10 saya akan bacakan bagi saudara, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Yang ini kita baca sama-sama. Yang C, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan karuniakan kita mahkota kehidupan. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami oleh firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, saudara di depan saudara, sama-sama saya kita bilang, Tuhan, aku mau jawab ya pada hari ini. Aku mau ikrarkan setia sama Tuhan. Aku mau belajar kenal Tuhan lebih lagi. Aku mau lebih rendah hati. Aku mau mengampuni. Aku mau ikut Tuhan sampai akhir hidup saya. Kita katakan, haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, yang mau setia sama Tuhan angkat tangan kita dua-dua bilang, ku jawab ya. Ya, ya, kami jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Baik, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami boleh diingatkan tentang bagaimana kami belajar setia sama Tuhan. Kami belajar ada 5 hal yang bisa membuat kami berubah setia sama Tuhan. Entah itu kami merasa bosan, entah kami merasa tidak kuat akan hidup ini, entah kami merasa kecewa, atau kami terpikat sama yang lain, atau mungkin kami mulai merasa sombong. Hari ini kami berdoa mohon kepadamu, Bapa, tolong kami luputkan dari 5 hal ini dengan kami belajar solusi-solusi dari firman-Mu, supaya sampai akhir hidup kami didapati setia oleh-Mu dan kami beroleh apa yang Kau janjikan. Kami setia sampai akhir dan Tuhan karuniakan kepada kami mahkota kehidupan. Kami tetap bertekun dalam iman, karena besar upah yang menanti kami. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah ingkar, Tuhan yang berjanji dan yang pasti menepati. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, supaya boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kami semakin giat mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus akan pergi tinggal bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Datang yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi